Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Ini maksudnya Islam secara pergerakan. Kalau secara individu abad ke-10 sudah. Yang saya maksud secara pergerakan, Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-14. Padahal Islam sudah merambah benua Afrika bahkan Eropa itu pada abad ke-7. Jadi karena masuknya Islam ke Indonesia ini telat, sehingga jadi budaya masyarakat kita acara apapun wajib telat. Jadi kalau nggak telat bukan Indonesia namanya. Semakin telat semakin Indonesia. Apa maneh wong NU undangan Basul Masail jam 8 pagi, prakteknya habis asar. Jadi semakin telat semakin NU. Telat itu identik dengan ketinggalan. Jangan heran kalau Indonesia ini apa-apa masih ketinggalan. Nggak usah kita bicara bal-balan 0-4 sama Jepang. Ekonomi ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, teknologi ketinggalan. Nah, ya ini cocok dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang memang telat dan terlambat. Para jamaah, Islam sudah masuk ke Spanyol. Ngertos Spanyol nggih? Kidule jetak. Pokoknya nek tekan jetak ngidul, engko tekan Spanyol, becak paling 7 tahun setengah. Spanyol itu negaranya Real Madrid, klub saya, Madridista. Walaupun kemarin kalah 0-4 dari AC Milan, tapi aku tetap cinta Madrid. Iki Inter Milan iki. Negaranya Barcelona, Villarreal, Osasuna. Islam udah masuk ke Spanyol itu abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad, sampai melahirkan ulama kaliber dunia di bidang ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karyanya yang fenomenal Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Ulama tersebut adalah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi saya ngarang Alfiyah Ibnu Malik itu wong Spanyol, dudu wong Kelangon. Islam udah masuk ke Rusia abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan. Sampeyan kalau dengar orang baca hadis Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Loh, Imam Bukhari itu orang mana? Turkistan, sekitar Rusia. Jadi Imam Bukhari orang Turkistan itu perawi hadis. Nek Bukhari tonggomo kan bakal sego goreng. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Orang mana? Naisabur. Islam sudah masuk ke Irak akhir abad ke-6, dibawa oleh Khalid bin Walid. Islam sampai ke Mesir dan beberapa negara di kawasan Afrika awal abad ke-7, ketika Amr bin As ditunjuk oleh Nabi menjadi gubernur di sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam sudah sampai ke Iran abad ke-7. Sampeyan kalau ngaji kitab Takrib Ghayatul Ikhtisar Fathul Qarib, itu karangannya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Asfahan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Tohiron, orang menyebutnya Teheran. Itu namanya kota Asfahan.
yang paling ditakuti sama Amerika Serikat, karena disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Sampai sekarang satelit keamanan dan pengintai Amerika Serikat itu dihadapkan terus ke Asfahan itu. Jadi ternyata Amerika yang negara adidaya, superpower, negara hebat, wedi karo nuklir, kalah mbek wong Indonesia. Nuklir mlebu Indonesia dimplok, soalnya jadi bakso. Wong Indonesia ini sakti-sakti yo. Amerika gak kira wani karo wong Indonesia. Panganane bakso nuklir, bakso granat, sambel mercon. No Surabaya ki ana rawon setan, soto gendruwo. Yo Indonesia ki top, cah cilik-cilik yo panganane molen. Tongseng iki lho yo dipangan ambek wong Indonesia. Keren nggak? Ibu-ibu Jenogoro nggak jangan kunci, berarti kan bumbune gembok, tang, obeng. Wong ana ibu-ibu sore-sore kletis mangan jajan ditakoni ponakane. Mangan apa boleh? Kuping gajah. Amerika membanggakan sudah bisa sampai ke bulan. Terima 6 bulan paling nokono ngencokno gendera masang satelit. Wong Jenogoro ki lho blonjone no matahari. Kurang panas piye? Indonesia dilawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di beberapa negara luar, sementara masuk ke Indonesia abad ke-14 dibawa oleh para wali, para ulama, sukses mengembangkan Islam di Indonesia. Akhirnya Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia karena strategi yang dipakai oleh para wali dan para ulama ini jitu, hebat strateginya. Di antara strateginya itu pertama, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, arif, bijaksana, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalaupun terpaksa, baru wajadilhum billati hiya ahsan. Oke, mujadalah, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Pengembangan Islam di Indonesia itu nggak pakai poyok-poyokan, nggak pakai gontok-gontokan, nggak pakai pengkerengan, nggak pakai kekerasan, tapi dengan santun, penuh kelembutan. Waliyatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam mensyiarkan agama, dalam mengajak umat untuk beragama. Berlemah lembutlah kamu dalam menjalani kehidupan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, disuruh lintalahum, halus, lembut, ndak boleh keren, ndak boleh kasar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, karena jika kamu kasar, jika kamu keras, jika kamu keren, maka umat justru akan lari menjauh darimu. Metode dakwah yang luar biasa ini sukses besar. Beda dengan penjajah. Belanda menjajah Indonesia itu ratusan tahun, bukan hanya menjajah ekonomi, mereka juga menjajah akidah, maunya menyebarkan agama. Tapi agama yang ditawarkan Belanda gak payu, soalnya Londo nek karo masyarakat kereng. Masyarakat kita nggak seneng dikerengi. Dan para wali, para ulama dalam menyebarkan Islam nggak pernah pakai kekerasan, karena Islam sadar sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini perlu saya tekankan karena banyak orang yang salah dalam mengartikan jihad. Beberapa waktu lalu kan banyak orang yang jihad katanya.
Perlu diketahui para jamaah, jihad di era seperti ini tidak harus mati. Justru di jihad di zaman seperti ini adalah hidup di jalan Allah, mempertaruhkan hidup di jalan Allah, mengerahkan seluruh kemampuan hidup di jalan Allah. Bukan kok pengen mati dengan dalih membela agama Allah. Halo? Mbah rati rumah no.